Ya ini video 6 ya, saya lanjut aja selagi ingat. Lah jadi ada beberapa orang yang berkaitan dengan perjalanan umat ortodoks itu hanya satu-satunya lah orang yang beriman ortodoks secara terdaftar di apa hierarkis ortodoks sana, founder tersebut, maka hanya satu-satunya orang gitu loh. Bahkan yang lainnya itu malah akhirnya yang ikut gitu, meskipun ya mereka mempunyai mimbar, mempunyai ininya masing-masing. Jadi seorang WNI hanya satu gitu loh perjalanan di tahun-tahun ini. Nah, founding father itulah yang mempunyai posisi secara terregister, terdaftar, dan dinaungi oleh suatu hierarkis ortodoks, dan juga termasuk founder ini juga lah satu-satunya yang mempunyai izin aktivitas keagamaan di negeri ini. Karena ya beliau juga perjuangkan itu di dulu bilangnya Departemen Agama ya gitu. Surat izin aktivitas suatu agama gitu ceritanya awalnya. Lah, BN itu kan tadi udah dibilang, BN itu juga mempunyai satu parokinya di kotanya sendiri di Surabaya. Ya duluan ini malahan gitu, duluan founder yang memang mengestabliskan diri ya terpaksa mesti di Jakarta atau karena kan Departemen Agama kan ada di ibu kota begitu. Jadi memang akhirnya ya pusatnya lah begitu gitu. Nah kalau ini sudah hilang lah, ya bukan hilang berbuat juga sesuatu di Sumatera Utara sana, tapi kok saya nggak dapat kabar lagi. Saya pernah kunjungin satu kali kok waktu itu, tapi dia punya komunitas nggak tahu gimana gitu, karena memang ada tantangannya di pertengahan jalan gitu. Ada penolakan dan lain sebagainya. Bahkan waktu BN sering bikin acara-acara pernah sampai urusan itu loh, demo-demo di demo orang dulu gitu. Jadi kalau ingat suka di internet yang sekarang loh, foto-foto zaman dulu jadul itu ya, tuh yang katanya ngikutin agama A lah, agama B, itu tuh BN, itu acaranya BN dulu. Kalau seingat saya itu foto yang sering dikutip-kutip sama orang sampai ini hari. Itu foto masih zamannya sewa-sewa ruangan di Hotel Sahid itu. Acara seminar itu. Ya. Ini berat sekali ini. Beliau ini perjuangannya. Coba pikir. Tidak ada sosmed, tidak ada HP. Orang daerah lagi. Ya, yang dari Surabaya sana, ini yang dari Jawa Tengah juga, yang dari Surakarta datang ke Jakarta loh. Ya, memberitakan tentang kabar baik itu, memberitakan iman ortodoks itu. Ya, coba pikir gitu loh. Ya, mulailah banyak member-membernya itu, para pendukungnya itu untuk men-sharingkan ke sana kemari, tidak mudah loh. Coba contoh itu kalau bikin acara itu kan kita juga deg-degan juga, orang datang enggak. Dan jangan lupa sering banyak yang kayak batal atau gagal karena ada penolakan di lapangan itu. Ini BN sering. Ini sampai dijaga polisi pernah. Peristiwa yang disewa ruangan di hotel yang di kisaran Tanah Abang itu, lupa saya. Jadi hotel apa itu namanya tuh yang di belakang kantor PBB itu. Gitu loh. Ini kan awalnya kan ini ada orang yang pendukungnya lah ya, yang berjasa itu Bapak orang suku Batak itu, inisialnya T lah marganya itu, yang betul-betul mensupport lah, mengendorse, sama ibu yang dari Surabaya, lupa saya namanya, sama ada seorang aktivis juga, ibu-ibu juga lah ya, itu inisialnya M namanya, sangat mendukung gitu. Jadi kami ini ya jadi aktivisnya beliau dulu BN. Ya biasalah, mempersiapkan ruangan, menerima tamu ya, sampai dulu karena nggak ada sosmed itu, sampai karena
mesti nyetak buku di percetakan lama, akhirnya stensilan di fotokopi dulu, kita pergi tukang fotokopi dulu, bikin dijual fotokopinya gitu loh. Jadi jualan buku tapi fotokopi gitu loh, ya kan. Di Raden Saleh dulu sewa ruangannya juga ya, atas jasa itu tadilah ibu yang support itu endorse itu dari, lupa lagi, maaf lah, lupa saya namanya, ibu siapa yang di Surabaya. Dan di Jakarta itu ya Pak itulah, marganya T itu ya. Nah jadi gitulah jalannya. Namun dari segala cerita secara terregister, teradministrasi, secara saya enggak mau lah pakai nama legal terregistrasi secara sah dan resmi, secara iman pun, secara kegiatan pun hanya founder ini saja ya yang tercatat di kehierarkisan, suatu hierarkiskan ortodok itu gitu. Nah mulailah di situ bertumbuh komunitas, dan pada saat perjalanan ini semua YR yang mempunyai forum, yang mempunyai mimbar yang sering diisi oleh para beliau ini ya. Akhirnya singkat cerita aja, itu lain kali aja ya, akhirnya dia keluar ya, sempat menjadi ortodoks, akhirnya dia keluar secara resmi juga. Yang satu ini akhirnya ke Sumatera Utara, ke kota Medan lah begitu. Dan BN ini tetap base campnya di kota Surabaya. Jadi para beliau ini, khususnya yang dua ini, karena beliau memang bukan orang Jakarta, memang perjuangannya berat sekali ya untuk orang harus datang ke Jakarta. Ini bolak-balik loh, sampai ada 2 kali seminggu loh, dari Jawa sana datang Jakarta, ya buka kelas lah, begitulah, buka kelas istilahnya. Ya jadi gitu aja singkat ceritanya. Nah itulah cikal bakal ya toh, tidak mudah gitu. Ingat, sekarang mah ngomong emang enteng aja, sekarang gampang aja ngomong, karena bayangin nggak, dulu nggak punya handphone ya, memang nggak ada gitu loh, nggak ada handphone, nggak ada sosial media, gimana caranya gitu. Jadi jangan ngegampang-gampangin orang gitu, baik-baik saja biasa. Nah nanti saya lanjut terus ini video 6, nanti ujungnya diskusi di sini tentang sejarah umat ortodoks di Indonesia. Akhirnya setelah melihat perjalanan panjang ini, memang dibutuhkan wadah silaturahmi dari antar hierarkis sesama umat ortodoks di Indonesia. Itu nanti ujungnya saya jabarkan di sini gitu loh, tata kelolanya nanti, supaya itulah hal-hal yang mau hibahkan atau benang merah dan tongkat estafet kepada saudara-saudara semua ya, generasi penerus, generasi selanjutnya, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama dari masa lalu tersebut sepanjang kisaran 25-30 tahun yang lalu, supaya kita saling bersaudara ya. Jangan ada lagi hal-hal yang kayak gitulah, nanti saya terangkan aja di video lainnya gitu, supaya lebih mapan, lebih established di Indonesia ini, siapapun orangnya yang mengatasnamakan dirinya beriman ortodoks, supaya secara internal jangan ada lagi gini-ginilah secara internal di antara para umat ortodoks di Indonesia ini. Itu nanti niatan ujung daripada playlist video di sini itu nantinya ya, dibutuhkan memang wadah gathering, kebersamaan itu menjadi wadah komunikasi untuk satu sama lainnya. Ya nanti aja video khusus saja untuk hal itu ya, sejarah umat ortodoks di Indonesia video 6 saya cut dulu.